Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Ya. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai proses bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan bimbingan kelompok pada kali ini bisa bermanfaat dan lancar ya. Silahkan dipimpin Saudara Hermansyah. Baik Bu. Ila Radi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jamillahi al-Fatihah. Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada Saudara Herman telah memimpin pembacaan suratul Fatihah pada siang hari ini. Dan sebelumnya Ibu akan menjelaskan bagaimana progres kita pada bimbingan kelompok kali ini. Nah, di sini Ibu akan tema Ibu itu tentang pernikahan dini. Sebelumnya Ibu tanya, apakah di daerah kalian, tempat kalian tinggal, di sekitar kalian, lingkungan kalian, ada orang-orang yang melakukan ada pernikahan dini atau kalian pernah mendengar istilah pernikahan dini? Ada Bu, iya Bu, pernah Bu. Ada Bu, banyak Bu. Ya. Beberapa dari mereka itu apakah teman-teman sekolah kalian atau memang menurut kalian orang itu sudah pantas untuk menikah? Beberapa teman sekolah Bu. Kebanyakan teman sekolah Bu. Ya. Oke, jadi begini ya, progres kita setelah nanti Ibu beri kalian materi, kalian akan Ibu minta untuk membuat mind mapping sebagai bentuk pemahaman kalian ya. Paham maksudnya mind mapping itu apa? Belum tahu Bu. Oke, Ayu belum paham Bu. Oke, mungkin ada yang paham yang bisa membantu menjelaskan? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi mind mapping itu adalah peta konsep. Jadi kalian nanti membuat mind mapping dari kertas, selembar kertas saja, bisa kalian foto, kirimkan ke Ibu lewat WA ya. Itu bentuknya pemahaman, pemahaman kalian yang ditulis dengan bentuk peta konsep. Sebelum Ibu mulai materinya, apakah di antara kalian ada yang keberatan ketika jika Ibu membahas tentang materi ini? Tidak Bu. Oke, baik. Ibu mulai ya. Siap Bu. Karena sudah siap, Ibu mulai. Jadi menunda pernikahan dini itu adalah pilihan yang smart. Ibu mulai dari pengertian. Jadi pengertian pernikahan dini itu ialah pernikahan yang dilaksanakan di usia dini. Merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada usia di mana sebelum mencapai usia ideal pernikahan. Dan ada lagi, apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini itu ialah pernikahan yang salah satu atau kedua dari pasangan berusia di bawah umur atau sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah. Jadi usia-usia seperti kalian ini juga masih dalam usia pernikahan dini. Jadi jangan mentang-mentang kalian sudah kelas 12 SMA, oh saya sudah dewasa, jadi saya sudah bisa menikah. Tidak. Kalian masih masa-masa usia menempuh pendidikan di bangku sekolah. Jadi, kalau kalian melakukan pernikahan, maka itu adalah pernikahan dini. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Negara atau UU Perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun.
dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Tapi ingat, itu undang-undang pada tahun 1974. Nah, sedangkan sekarang undang-undang sudah diamandemen. Diamandemen pada tahun 1992, usia laki-laki itu minimal dia berusia 21 tahun. Dan yang perempuan 19 tahun. Nah, kurang 19 tahun juga nggak apa-apa, 18 tahun. Jadi kalau kalian menikah di usia seperti ini, maka pernikahan kalian masih usia dini. Nah, jadi sekarang Ibu lanjut ya materinya. Baik, Bu. Lanjut, Bu. Jadi usia ideal pernikahan itu berapa sih? Nah, ini dia. Ada istilah PUP. PUP itu maksudnya P untuk pendewasaan, U untuk usia, P lagi untuk pernikahan. Nah, maaf, tadi ada yang masuk. Nah, PUP itu adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama sehingga pada usia itu minimal perkawinan yakni wanitanya 20 tahun dan pria itu 25 tahun. Tapi Bu, bagaimana Bu kalau misalnya seandainya mereka sudah terlanjur menikah? Nah, jadi untuk pendewasaan usia pernikahan itu bukan hanya pada usia saja. Misalnya ada teman-teman kalian yang sudah terlanjur menikah di usia yang laki-laki misalnya umur 18 tahun atau mereka sama-sama 18 tahun, itu bisa juga melakukan PUP pendewasaan usia pernikahan dengan menunda bulan madu atau dengan menunda proses mempunyai anak. Jadi itu juga salah satu usaha untuk mensukseskan PUP tadi atau pendewasaan usia pernikahan. Kemudian, nah, apa sih dampak pernikahan dini yang akan kita terima? Nah, di antara dampak pernikahan dini itu yang pertama rawan mengalami keguguran. Apa sebab? Sebab pada saat itu pada saat usia seperti itu seorang wanita itu masih belum maksimal untuk mengalami kehamilan, untuk melahirkan. Bahkan beberapa dari mereka itu bahkan ada yang mengalami pendarahan. Oke, kemudian ada preeklamsia. Nah, ada kanker serviks. Dampaknya banyak ke wanita ya. Lalu persalinan prematur. Jadi kelahiran bayi prematur itu juga bisa dampak dari pernikahan dini itu juga bisa menyebabkan persalinan prematur. Lalu ada berat bayi lahir rendah. Pernah nggak sih kalian lihat bayi yang lahirnya itu beratnya itu sangat nggak standar? Pernah nggak sih? Iya, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Itu adalah salah satu dampak dari pernikahan dini. Ya bukan cuma satu-satunya sih, ada beberapa penyebab. Tapi salah satunya adalah pernikahan dini itu karena tadi si wanita belum siap untuk hamil. Nah, lalu ada rawannya pengangguran. Nah, di sini bukan hanya pria, wanita juga rawan mengalami pengangguran, walaupun pada umumnya kan di tempat kita prialah yang mencari nafkah, prialah yang bekerja, tapi tidak semuanya. Nah, jadi kenapa bisa berdampak pada pengangguran juga? Begini, ketika saat itu emosi remaja kan masih labil tuh, ada yang malas, ada yang masih ingin main, ingin ini itu, dan alhasil si pria tidak mau kerja, malas-malasan di rumah, main game gitu ya. Nah, itu salah satu dampak dari pernikahan ini. Tidak baik lah maksudnya. Kemudian juga bisa KDRT, karena waktu itu emosinya masih belum stabil. Lalu perceraian. Tingkat perceraian itu akan lebih berpotensi ketika seorang melakukan pernikahan dini. Oke, lanjut. Nah, faktor pernikahan dini apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan pernikahan dini? Salah satunya adalah faktor ekonomi, semisal karena orang tuanya nggak sanggup membiayainya, maka mereka dinikahkan dengan pernikahan yang sederhana. Kemudian ada faktor keluarga tadi, misal nih, Ayu satu keluarga sama Herman, satu sepupu. Karena orang tuanya nggak mau mereka nikah sama orang lain, nggak mau nikah sama yang lain keluarga, akhirnya dijodohkan, dinikahkan.
Nah, itu juga salah satu. Kemudian media massa. Sekarang kan banyak tuh digencar-gencarkan kan. Nikah umur segini tuh enak loh, dapat ini, dapat ini. Dan mereka nggak tahu sebenarnya perbedaan ekonomi mereka, perbedaan ini, perbedaan keluarga itu sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat. Kemudian salah satu faktornya juga kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah ini juga bisa merupakan faktor dari pernikahan dini atau kita juga bisa menyebutnya pergaulan bebas. Itu adalah ini adalah salah satu faktor pernikahan dini. Pendidikan. Nah, rendahnya pendidikan juga bisa menyebabkan seorang melakukan pernikahan dini. Jadi dia belum selesai sekolahnya, sudah buru-buru menikah. Nah, kemudian adat dan stigma masyarakat atau bisa kita kenal dengan budaya. Jadi ada tuh di beberapa tempat tadi tuh kan yang pas saya tanya, pas ibu tanya, ada nggak sih di tempat kalian yang menikah di usia dini? Ada bu, banyak bu. Nah, itu salah satu budaya masyarakat atau sudah menjadi sesuatu yang umum lah di masyarakat. Daripada pacar-pacaran lebih baik dinikahkan, daripada begini lebih baik dinikahkan. Nah, itu dia salah satu dampak dari faktor pernikahan dini. Oke, sampai sini ada yang belum dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya. Ya, silahkan Dina. Ya Bu, begini. Kata Ibu kan kalau di sini kan masih kental sekali dengan budayanya. Gimana kalau misalnya anaknya yang masih muda, anak perempuan, terkhususnya anak perempuan yang masih muda, terus orang tuanya tuh orang tua nggak mampu, anaknya masih belia sekali, kayak di bawah 17 tahun atau masih 17 tahun tuh disuruh nikah atau dijodohkan. Itu menurut Ibu termasuk pelanggaran hukum atau enggak, atau ya pokoknya gitu loh Bu. Itu boleh enggak sih sebenarnya? Begini, kadang kalau kita mengikuti undang-undang ya itu salah satu pelanggaran sebenarnya, ya enggak sih? Karena kan tadi sudah dibilang berdasarkan undang-undang seharusnya anak paling minimal orang usia menikah itu seperti ini, segini. Tapi memang kita lihat dulu faktornya itu apa. Tadi kan ada faktor keluarga, ada faktor adat istiadat. Nah, kalau sudah adat, otomatis warga lingkungannya akan melindungi mereka yang melakukan pernikahan dini itu, ya enggak? Kalau misalnya tadi karena ekonomi, ya bisa juga. Jadi sebenarnya ya kalau mau ditanya apakah itu termasuk pelanggaran, tentu saja itu termasuk pelanggaran undang-undang itu. Karena itu tadi ada batasan usia minimal orang menikah di undang-undang. Oke. Itu saja Nur Aldina, bagaimana? Ya Bu, makasih ya Bu. Ya. Ada lagi? Mungkin Herman ingin bertanya? Mungkin enggak, Bu. Oh iya. Udah ngerti, Bu. Nah, oke, ya terima kasih sudah memahami. Karena kalian tidak ada yang bertanya dan sudah paham, maka Ibu akan bertanya kepada kalian. Bagaimana rencana kalian setelah mendapatkan materi ini? Apa yang akan kalian lakukan ke depannya ketika kalian melihat hal seperti itu? Atau ketika kalian mengalami hal seperti itu? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, silakan Dina. Ya, kalau saya sih Bu, karena di tempat saya tuh kan masih termasuk desa, masih kampung gitu kan Bu. Ya. Nah, di sini teman-teman sebaya saya itu lumayan banyak beberapa tuh yang hamil di luar nikah, sama kayak udah kebelet nikah karena nggak tahu ke depannya mereka tuh mau ngapain. Kalau saya pribadi, karena saya melihat mereka setelah menikah tuh mereka tuh hidupnya tuh kayak sering ada yang benar-benar kena KDRT, disakitin sama suaminya, ada juga yang hidupnya tuh benar-benar taraf hidupnya tuh di bawah, pokoknya gimana ya Bu, kurang mampu termasuk itulah, karena dia belum siap menikah, belum mapan secara mental, secara materi, secara mental dia belum siap, dia tapi dia udah kepengen banget nikah kan.
Nah, kalau saya pribadi setelah saya berkaca dari peristiwa-peristiwa teman-teman saya tuh saya nggak akan melakukan itu. Saya nggak akan pengen buat nikah muda. Yang saya akan lakukan sekarang dan kedepannya saya fokus untuk belajar sama untuk menjauhi diri saya dari pergaulan bebas dan berhubungan dengan laki-laki itu kayak secukupnya gitu, Bu. Dan lebih fokus sama cita-cita saya ke depannya. Lebih memfokuskan pada Apalagi masa saya udah depan kelas ya. 12. Ya, Bu. Ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin berbagi? Selain Nur Aldina, ada yang ingin berbagi? Ya, karena tidak ada, Ibu tunggu progres kalian ya, terkait mind mapping atau peta konsep tentang pemahaman kalian sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan. Jadi, nanti malam atau apa, nanti Ibu akan berikan hasil evaluasi kepada kalian ya. Baik, kita akhiri proses bimbingan pada siang hari ini. Ya, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.